Nyonya tua dari Italia, Juventus sedang dirundung duka. Setelah mereka gagal menjuarai Coppa Italia dan gagal bersaing di perebutan gelar juara Serie A musim ini. Juventus kita tahu adalah penguasa Serie A dalam satu dekade ke belakang. Sampai-sampai ada yang bilang Juve adalah panitia Liga Serie A. Saking seringnya mereka meraih gelar. Namun musim ini, di bawah pelatih baru rasa lama, Juventus diantarkannya pada musim terburuknya. Mengapa bisa demikian? Musim 2021-22, Juventus melakukan perombakan besar dalam skuadnya, atas dasar kegagalan musim lalu ketika Andrea Pirlo dianggap gagal membawa Juventus ke level yang lebih tinggi. Juventus musim lalu bersama Pirlo terlatih di Serie A dan hanya finish di posisi keempat Liga. Perombakan yang dilakukan manajemen Juve kali ini tak main-main. Mereka melibatkan mega bintang Cristiano Ronaldo pada perombakan itu. Ronaldo akhirnya pergi dari Turin dan merapat ke Manchester United. Transfer Ronaldo juga menyangkut aspek finansial ketika total beban gaji Juventus membengkak, sudi tak sudi manajemen dipaksa ngirit. Pemain-pemain Juve lainnya macam Bentancur, Ramsey, Dejan Kulusevski akhirnya juga hengkang. Sebagai gantinya, Juventus membeli Denis Zakaria, Weston McKennie, Kayo Jorge, Dusan Vlahovic, sampai Manuel Locatelli. Juventus pada awal musim ini melakukan perombakan atas dasar penyeimbangan neraca keuangan klub serta meregenerasi skuad. Akan tetapi, hal itu dilakukan tidak secara menyeluruh, melainkan bertahap. Mengingat lini belakang Juventus juga perlu perombakan. Namun, di lini belakang Juve praktis tidak ada perombakan berarti. Kiper Szczęsny masih dipertahankan, meski inkonsisten. Sementara dua bek veteran, Chiellini dan Bonucci masih jadi andalan Juventus. Sementara, di lini tengah dan depan sudah mulai terlihat pembenahan serius. Kombinasi Zakaria dan Locatelli diharapkan bisa menopang lini penyerangan baru di bawah Morata, Dybala, Chiesa dan Vlahovic. Dari perombakan pemain, juga terjadi pada perombakan pelatih. Max Allegri, pelatih yang pernah membawa Juventus 2 kali masuk final Liga Champions, ditunjuk kembali menggantikan Andrea Pirlo yang sebenarnya tidak terlalu gagal musim lalu, karena ia masih menyabet 2 trofi, Supercoppa dan Coppa Italia. Allegri diharapkan manajemen Juventus mengawal perombakan besar Juve ini. Dengan mental juara Serie A yang dimiliki, Allegri diharapkan juga mengembalikan dominasi Juventus perlahan di tengah perombakan ini. Setelah musim lalu dominasi Serie A diambil oleh duo Milan. Lihat skema yang diterapkan Allegri belum sepenuhnya dipahami para pemain Juve yang baru. Meskipun awalnya banyak yang membayangkan bahwa para pemain yang sudah pernah bersama Allegri dulu di Juve macam Bonucci, Chiellini, maupun yang lainnya bisa langsung nyetel. Pada fase Oktober tahun 2021, Juventus kembali inkonsisten dengan mengalami 2 kekalahan beruntun dari Sassuolo dan Verona. Juve musim ini sering inkonsisten jika bertemu tim kecil. Di fase awal tahun 2022, Juventus dihadapkan pada partai Supercoppa Italia yang mempertemukan juara Serie A musim lalu, Inter melawan juara Coppa Italia musim lalu Juventus. Perebutan gelar ini sekaligus pembuktian skuad Allegri dan perombakan Juventus musim ini. Meskipun tak seberapa gelar itu, tetapi merupakan prestasi tersendiri bagi Juve untuk mengalahkan rival yang mengganggu dominasinya musim lalu. Namun yang terjadi Juve takluk dari Inter 2-1. Gelar itu pun raib musim ini digondol sang rival. Allegri kembali mulai dipertanyakan serta dibanding-bandingkan dengan pelatih yang sebelumnya dianggap gagal, yakni Pirlo. Ketika itu sejelek-jeleknya Pirlo mampu mendapatkan gelar Supercoppa ketika mengalahkan Napoli 2-0.